Akhirnya selesai memasang jaring, sedikit lagi usaha, segera aku bisa menikahi Sari. Hei, Sari, apakah kamu sudah dapat ijazahmu? Bukankah seharusnya kita bertunangan? Bertunangan? Menikahimu? Kamu pecundang. Aku sudah menerima lamaran Wisnu. Hentikan. Jangan sentuh aku di situ. Apa? Kamu? Sari, aku mengorbankan kuliah, bangun pagi dan bekerja keras dalam hujan atau panas, mencari hasil laut dan memancing selama 4 tahun penuh. Kau bilang kita akan menikah setelah lulus, tapi saat kau mendapatkan ijazahmu, kau langsung tidur dengan orang lain. Bayu, kenapa kau berteriak? Wisnu adalah tuan muda restoran pemandangan laut, yang terbesar kedua di Teluk Indah. Kau hanya seorang nelayan kotor. Mana bisa dibandingkan? Kau pasti sedang mencari hasil laut lagi, kan? Bayu, meskipun kau mengaduk seluruh lumpur di laut ini, kau tidak akan mampu membeli satu kamar mandi pun di rumah masa depanku. Aku bilang padamu, inilah kehidupan nyata. Kau hanya pantas tinggal di lumpur ini, memungut kepiting seumur hidupmu. Sayang, abaikan pecundang itu. Ayo kita lanjutkan. Kemana aku dibawa? Di laut utara ada seekor ikan, namanya Kun, ia berubah menjadi burung, namanya Peng. Apakah ini Leviathan yang legendaris? Dulu ada kuil dewa ikan di desa. Apakah yang disebut dewa ikan itu sebenarnya Leviathan? Terasa luar biasa. Kekuatan Leviathan pasti bisa terbang di langit dan menyelam di laut. Aku coba lagi di laut. Lihat yang imut ini, tiram premium lebih besar dari telapak tanganku. Yang ini pasti bernilai setidaknya Rp1.050.000. Aku kaya. Banyak tangkapan besar di laut dalam. Lobster batu hias raksasa sebesar ini pasti beratnya setidaknya 7,3 kg. Kecil, aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu. Aku perlu membawa makanan laut premium ini ke rumah untuk ibu dan ayah. Mereka akan senang melihat ini. Nak, apakah kau menangkap semua ini sendiri? Sebanyak ini tiram premium besar dan lobster batu hias raksasa. Ya ampun. Nak, katakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu menangkap ini? Hanya beruntung. Mustahil. Tiram itu satu hal, lobster batu hias raksasa itu melesat lebih cepat dari anak panah di laut. Kamu menangkapnya dengan tangan kosong.
Jangan khawatir. Ini asli. Baiklah, nak. Kamu bekerja keras semalaman. Makan dulu. Pergi istirahat. Saat pasar pagi buka, aku akan menjual ini. Menabung lebih banyak agar kamu bisa menikah. Baik, ayah. Pergi lihat. Sari, lihat tiram dan lobster ini. Kualitas terbaik. Seorang bos besar datang ke Teluk Indah. Restoran. Pemandangan laut bersaing dengan paviliun rembulan. Jika kita dapat stok seperti ini, pasti kita akan diundang. Oh, kalau bukan Bayu. Biarkan aku perkenalkan tunanganku. Wisnu, dari restoran pemandangan laut. Bos muda. Suamiku butuh ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjilatku. Berikan ini gratis ke restoran pemandangan laut. Enyahlah. Kamu, Bayu? Nelayan kotor bersikap sombong. Enyahlah sebelum aku marah. Anak muda, kamu cukup sombong. Minta maaf pada tunanganku. Wisnu, aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Minta maaf sekarang, dan berikan kami seafood ini. Maka aku tidak akan merendahkan diri untuk berdebat dengan pecundang miskin sepertimu. HMPH. Tiram premium, $400 masing-masing. Lobster batu hias raksasa liar 15 pon. Jangan lewatkan, semuanya. Tiram premium, lobster batu hias raksasa 15 pon. Mari kita lihat. Wow, tiram ini lebih besar dari wajahku. Ya, semuanya kelas 1. Baru saja, seseorang dengan tidak tahu malu mencoba gratisan. Tiram ini terlihat premium. Hanya 400. Mereka berdua berdandan, tapi mereka mencoba gratisan. Bahkan pengemis pun lebih punya malu. Lobster ini, pasti 15 pon. Dengan harga pasar, lebih dari 10.000. Mencoba gratisan? Hah, itu kejahatan. Apa yang kamu tahu? Aku kenal Bayu. Dia bisa memberikannya padaku, kan? Berikan padamu, tunanganmu terlihat sangat impoten, makan tiram tidak akan memperbaikinya. Dia hanya cocok untuk udang kecil untuk memulihkan kejantanannya. Aku akan bunuh kamu. Kamu mati. Bayu, lepaskan. Berani-beraninya kau sentuh suamiku. Keluarga Surya tidak akan membiarkanmu lolos. Siapa ini? Berteriak-teriak di sini? Citra, apa urusanmu? Pergi selagi kau bisa. Urus urusanmu sendiri. Wisnu, kendalikan anak buahmu. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kau. Bos, paviliun rembulan akan mengambil semua barang ini. Tiram, $500 masing-masing, untuk lobster batu hias raksasa dengan harga pasar tertinggi hari ini, itu $1.200 per pon, yang ini sekitar 15 pon, kan? Totalnya $33.000. Tunai atau transfer? Citra, barang-barang ini pertama kali dipilih oleh restoran pemandangan laut. Dengan seafood premium yang begitu bagus kau mau gratisan tanpa bayar sepeser pun. Kau tidak layak. Bos, apakah Anda menjual? Jual? Angkut semuanya. Ayo tukar nomor. Jika Anda mendapatkan seafood premium seperti ini lagi, hubungi saya langsung. Harganya fleksibel. Bayu, kau berani sekali. Jangan harap aku akan berurusan denganmu lagi. Nak, jangan terlalu sombong. Bajingan. Tiram yang besar. Keren. Kita nggak perlu khawatir soal cuci piring lagi. Dengan 2 menu andalan ini, pasti mereka akan membuat tamu penting dari kota itu terkesan. Citra, gimana persiapan jamuan besok? Ku dengar restoran pemandangan laut membeli tuna seharga lebih dari 10 juta sebagai menu utama. Kita harus mengalahkan mereka. Kalau tidak, predikat restoran terbaik di Teluk Indah akan langsung jatuh ke tangan mereka. Ayah, aku tahu. Aku akan segera mencari seseorang. Sebaiknya aku bawa jaring ikan. Kalau tidak, terus-terusan dapat tangkapan besar tanpa alat, orang-orang pasti curiga.
Bayu, kenapa kamu nggak angkat telepon? Aku panik. Oh, Bu Citra, HP-ku kemalaman kena air, jadi agak bermasalah. Ada yang perlu? Ada tamu penting datang ke Teluk Indah besok. Paviliun Rembulan bersaing dengan restoran pemandangan laut untuk menjadi tuan rumah tamu VIP. Restoran pemandangan laut. Dengar, Wisnu itu pewaris restoran pemandangan laut. Kamu cuma nelayan kotor. Mana bisa kamu bersaing dengannya? Aku perlu seafood kualitas terbaik. Lebih baik yang langka dan susah dibeli pakai uang sekalipun. Kamu bisa. Tunggu aja. Kalaupun kamu minta daging naga dari laut dalam, akan aku dapatkan. Bayu, aku serius. Kalau kita gagal besok, reputasi Paviliun Rembulan selama 20 tahun akan. Tenang. Bawa truk ke pantai besok pagi untuk ambil barang. Kali ini aku butuh seafood kelas atas. Terakhir, Sampai jumpa besok. Kalau aku bisa dapat seafood berkualitas tinggi, bukankah itu? aku traktir kamu makan setelah selesai. Setuju. Aku mau dinner cahaya lilin. Deal. Kali ini kita akan menangkap ikan besar. Kita harus pergi lebih jauh ke laut dalam. Sial, jadi itu kerapu raksasa? Membuatku kaget. Kupikir itu hiu. Mau kabur? Besar sekali. Hari ini aku akan bersenang-senang denganmu. Tenang. Atau akan kumasak sekarang? Halo, Bayu. Bagaimana di sana? Ada hasil? Apa? Bicaralah lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Bayu? Apa itu? Apa yang di bawah pantatmu? Bayu, kamu di mana? Apa itu? Bu Citra, tebak, Sebesar ini? Ini bukan paus, kan? ini kerapu raksasa. Sedikit lebih besar dari biasanya, tapi seharusnya sesuai persyaratanmu. Jangan bergerak. Kirimkan lokasimu sekarang. Aku akan menemuimu dengan kapal pesiar sekarang. Oke. Sangat berharga. Saat Citra melihat ini, dia pasti akan jatuh cinta padaku. Haha. Bayu, kamu pria paling keren di Teluk Indah. Oke, selesai. Masih harus berpura-pura. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku bisa menangkap ikan besar dengan tangan kosong. Lelah. Tapi itu menyenangkan. Aku merasa seperti Hemingway modern. Tuna sirip biru. Lihat ukurannya, setidaknya 300 pon. Mungkinkah kemampuanku berevolusi? Ini membimbingku langsung ke tangkapan terbaik. Bagus, bagus. Sepertinya kali ini, aku akan menghasilkan banyak uang. Si besar, jangan lari. Masuk ke pelukan Bayu, Artotri. Sebesar ini, aku kaya, aku kaya. Kekuatan Leviathan ini benar-benar curang untuk memancing. Dengannya, aku akan menguasai seluruh lautan ini. Biarkan aku ambilkan hidangan lain untuk Citra.
Dia pasti senang saat melihat ini. Tunggu, apa itu? Mungkin ada yang lebih baik? Ini kepiting raja. Hewan ini tumbuh sangat lambat, dilihat dari ukurannya, pasti sudah lebih dari 10 tahun. Haha, Citra pasti sangat senang menangkap banyak yang premium sekaligus. Bagaimana Citra akan berterima kasih padaku? Bayu, kamu adalah pria paling luar biasa dan tampan yang pernah kutemui. Maukah kamu menjadi pacarku? Ah? Kenapa aku masih bisa dicapit kepiting di dalam air? Si kecil ini pikir dia bisa lari? Masih mau mencubitku? Ya? Ah, kamu kecil nakal, besok akan kusuruh Citra mengupusmu. Lagi-lagi dibicarakan. Citra ada di sini, harus cepat ke atas. Kamu dapat semua ini dalam satu sore? Luar biasa. Aku ikut. Anggap selesai, Bu Citra, ini kiriman Anda. Kerapu raksasa liar. Penampilan sempurna, sangat lincah. Setidaknya 150 kg. Dengan harga lelang tertinggi, setidaknya 210 juta rupiah, dan masih hidup. Itu membuatnya lebih berharga. Aku akan menambah 750 juta lagi. Tuna sirip biru yang begitu besar, jika ini dijual di pasar, harganya setidaknya 1,065 miliar rupiah. Kepiting raja ini kelas atas dalam penampilan dan ukuran, menurutku lebih dari 7,3 kg. Jika kita hidangkan di jamuan besok, pasti akan membuat semua orang terkesan. Kerapu raksasa, 315 juta rupiah. Tuna sirip biru, 1,65 miliar rupiah. Kepiting raja, secara konservatif 52,5 juta rupiah. Total 1,4325 miliar rupiah. Bayu, kamu benar-benar kesayanganku. Ya, karena kamu di sini, mari kita rayakan di kapal pesiarku. Aku akan traktir minum. Pergi mandi dulu. Terima kasih, Bu Citra. Bu Citra, Anda pasti tahu cara menikmati hidup. Bayu, tunggu. Enggak, maaf, aku lupa masih ada barang yang harus diambil. Oh, Petir. Wah, hasil tangkapan yang bagus. kamu mau lepas enggak? Bu Citra, aku tidak sengaja. Bayu, kemampuan memancingmu luar biasa. Aku belum pernah melihat orang yang bisa mendapatkan begitu banyak tangkapan premium dalam satu sore. Keberuntungan. Hanya beruntung saja. Hanya keberuntungan? Tapi bagaimana kamu tahu di mana tangkapan langka ini? Aku selalu merasa kamu punya semacam rahasia. Oh, aku terlalu sombong akhir-akhir ini, sudah kelewatan. Tidak ada rahasia sama sekali, cuma sial dalam cinta, beruntung dalam bisnis. Bayu, bagaimana kalau kamu bekerja di pavilion rembulan? Mulai sekarang, aku akan membeli semua makanan lautmu, kamu akan sangat senang dengan harganya. Soal posisi di restoran, kecuali aku sebagai manajer umum, kamu bisa pilih yang mana saja. Bekerja di restoran keluarganya, mereka pasti akan tahu rahasiaku cepat atau lambat, tidak bisa. Terima kasih, Bu Citra, tapi aku tolak, aku jiwa bebas, gak tahan diikat. Aku suka seperti ini, tapi hey, jika kamu, Bu Citra, setuju dengan satu syarat, maka tangkapan premiumku akan khusus untukmu. Sebutkan syaratnya. Jadi pacarku, memasok pacarku itu wajar saja. Kamu. Ada apa? Bu Citra, ada masalah. Pak Yanto dari kota baru saja mengirim asisten Budi untuk inspeksi. Dia ingin mencicipi menu dari kita dan restoran pemandangan laut untuk memilih tempat makan besok. Wisnu sudah di sini dan akan mengajak asisten Budi ke restoran pemandangan laut. Aku segera kembali. Bayu, kita bersaing dengan Wisnu untuk menjamu Pak Yanto. Kamu, ikut aku. Oke.
Soal yang barusan terjadi, Mimpi aja, aku belum selesai denganmu. saat kita sampai di restoran, begitu Wisnu dan Sari lihat apa yang kutangkap, apa mereka akan marah sampai nangis? Asisten Budi, jangan khawatir, di restoran pemandangan laut, untuk menyambut Pak Yanto, kami keluar uang banyak untuk mendatangkan tuna sirip biru kelas atas dari luar negeri. Betul, Asisten Budi. Wisnu, kami benar-benar berusaha maksimal untuk jamuan ini. Wisnu, sungguh? Apa latar belakang Pak Yanto? Pak Yanto menjalankan perusahaan perjalanan terbesar di kota. Seorang konglomerat sejati. Restoran mana yang mendapat jamuan resepsinya dan membuatnya terkesan, akan kebanjiran grup wisata mulai saat itu. Halo, Asisten Budi, saya Citra Davis, manajer Paviliun Rembulan, terima kasih sudah datang untuk inspeksi. Asisten Budi, di seluruh dermaga Teluk Indah, aku ambil semua seafood segar 3 hari lalu. Paviliun Rembulan cuma dapat barang murahan. Keluarkan barang bagusnya biar Asisten Budi lihat. Semua potongan tuna prima. Restoran pemandangan laut benar-benar all out kali ini. Itu aja, dibanding yang kutangkap hari ini, itu sampah. Wisnu, Sari, nanti kita lihat kalian nangis. Bagaimana, Asisten Budi? Kualitas tuna batch ini cukup untuk menunjukkan ketulusan dan kekuatan restoran pemandangan laut kami. Memang, cukup tulus. Pak Surya, Anda sangat perhatian. Asisten Budi, Paviliun Rembulan kami sudah menjadi restoran terkenal selama 20 tahun, diakui sebagai restoran terbaik di Teluk Indah. Tidak mungkin kami menyajikan barang berkualitas rendah kepada Pak Yanto. Apa yang baru saja dikatakan Wisnu adalah fitnah. Restoran terbaik, Citra, itu hanya julukan yang kau berikan pada dirimu sendiri. Asisten Budi, kenapa Paviliun Rembulan selalu selangkah lebih maju dari restoran pemandangan laut saya? Itu karena mereka sudah lama menggunakan taktik persaingan tidak sehat. Hari ini, saya akan membersihkan nama restoran pemandangan laut, saya minta Anda menjadi saksi. Wisnu, kau memfitnahku. Paviliun Rembulan kami selalu mengandalkan bahan-bahan asli dan bisnis yang jujur. Bahan asli? Atau hanya mencari uang kotor? Kau tahu kebenaran di dalam hatimu. Asisten Budi, itu tidak benar, kami tidak. Paviliun Rembulan telah memegang posisi teratas di kota kita selama bertahun-tahun, pasti memiliki warisan yang luar biasa. Jika Bu Citra memiliki hidangan seafood langka atau hidangan yang lezat, silakan keluarkan untuk memperluas wawasan kami. Itu akan membuat perjalananku berharga. Asisten Budi benar sekali. Kalau begitu saya akan minta Bu Citra untuk memberikan pertunjukan nyata kepada Asisten Budi dan saya. Jangan mengecewakan kami. Semuanya tuna kualitas terbaik. Betul. Dua restoran saling berhadapan. Bu Citra, mana produk premium Anda? Masih berenang di laut, ya? Ya, Bu Citra, jangan membuat Asisten Budi menunggu terlalu lama. Bu Citra, jika Anda tidak punya bahan yang lebih baik, maka untuk resepsi besok, kenapa tidak biarkan? Siapa bilang kami tidak punya? Wisnu, tuna milikmu ini cukup besar, dan teksturnya lumayan. Tapi, Bayu, dasar nelayan kotor. Tepat, jangan sampai bau amis mengganggu tamu terhormat kami. Siapa yang suruh kamu bicara? Wisnu, kau begitu bersemangat memotong bicaraku, apa kau tidak percaya diri dengan barangmu sendiri? Masih bicara keras di saat seperti ini? Permukaan ikan terlalu keras, dan pinggirannya terlalu cerah warnanya, jadi ikan ini pasti tidak baru saja ditangkap. Apa yang kau tahu? Ini, sobat, matamu jeli. Ketulusan Pak Surya sepertinya perlu evaluasi ulang. Kalau begitu kau keluarkan yang lebih baik. Pak Budi, silakan datang ke dermaga, barang kelas atas, yang sesungguhnya ada di sana. Apa kau tidak dengar, Asisten Budi? Orang ini hanya nelayan kotor. Barang berkualitas tinggi apa yang mungkin dia miliki? Dan tuna sirip biru segala? Dia bahkan belum pernah melihatnya seumur hidup. Bayu, kau pikir kau bisa bilang ada di dermaga, dan saat kau tidak bisa mengirim, bilang burung mencurinya, atau kucing mengambilnya. Kawan, lelucon itu sudah terlalu jauh. Kau mencoba mengerjaiku, dan dengan Pak Yanto? Apakah ada tuna hidup? Kita akan tahu setelah ke dermaga. Lagi pula, tunamu sudah dibekukan setidaknya seminggu. Dan kau menyebut itu berkualitas tinggi? Bayu, apa yang kau katakan? Bayu, kau nelayan miskin. Pernahkah kau mencicipi tuna? Biarkan aku memberitahumu, ikan ini tiba pagi ini. Ini berkualitas tinggi, dingin segar. Dingin segar? Sari, tidak apa-apa jika kau tertipu, tapi jangan mempermalukan dirimu sendiri. Baiklah, tidak perlu bertengkar. Kalian berdua, aku di sini mewakili Pak Yanto, dan aku tidak akan memihak. Karena kalian berdua punya klaim, mari kita selesaikan dengan tindakan.
Kita akan ke dermaga dan lihat. Baik, mari lihat apa yang kau punya. Bayu, ini barang berkualitas tinggimu? Dengan perahu rusak ini? Jangan bilang, kau akan menangkapnya sekarang? Mungkin dia punya beberapa ikan kuring kecil di kabin, yang juga dianggap seafood. Semuanya, lihat. Ini hidup. Benar-benar hidup. Apa? Jenis apa ini? Begitu besar. Itu tuna sirip biru. Tuna sirip biru sungguhan. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Ya ampun. Itu tuna sirip biru raksasa. Ukurannya dan kekuatannya yang ganas. Pasti ikan liar. Tuna sirip biru kelas atas. Luar biasa. Aku sudah makan tuna selama 20 tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat yang hidup. Sayang, mereka dapat dari mana? Perairan sekitar sini tidak ada tuna sama sekali. Pasti kau bayar mahal untuk didatangkan dari luar negeri. Untuk jamuan ini, kau benar-benar tidak tanggung-tanggung. Wisnu, apa kau lupa kalau tuna milikmu sendiri semua didatangkan? Lagi pula, pernahkah kau lihat tuna yang masih hidup setelah didatangkan? Kau sungguh menangkap ini? Jadi bagaimana kalau hidup? Bagaimana kalau ada bakterinya? Kalau kita sakit karena memakannya, kamu bisa bertanggung jawab? Laporan uji SGS, semua indikator sesuai standar, pesanan kilat kemarin siang. Kalau pavilion rembulan punya kemampuan seperti ini, kenapa tidak dari tadi bilang? Asisten Budi, hal baik harus disimpan untuk akhir. Benar kan? Asisten Budi, kita tidak bisa memutuskan begitu saja. Itu cuma satu ikan. Restoran, pemandangan laut punya banyak barang bagus. Keluarkan semuanya. Biarkan asisten Budi lihat semuanya, dan lihat siapa nomor 1 di Teluk Indah. Wow, banyak barang bagus. Restoran pemandangan laut telah mengosongkan seluruh dermaga, sepertinya. Asisten Budi, coba lihat. Ini semua barang yang kubeli dari dermaga. Makanan laut terbaik di seluruh Teluk Indah semua ada di sini. Asisten Budi, Wisnu sudah memesan lebih dulu semua barang di dermaga 3 hari lalu. Pavilion rembulan, meskipun punya tuna hidup, terus kenapa jamuan ini tidak bisa cuma satu ikan, kan? Tampilannya memang bagus. Kepiting rajanya cukup besar, dan lobsternya cukup segar. Sedangkan pavilion rembulan, mereka memang punya tuna hidup. Tapi satu hidangan utama tidak cukup untuk menjamu Pak Yanto. Asisten Budi, bagaimana kalau begini? Kita adakan jamuan untuk Pak Yanto bersama-sama, bagaimana? Wisnu, apa kau gila, memberi mereka hidangan utama? Apa yang kau tahu? Selama jamuan Pak Yanto diadakan di restoran pemandangan laut kita, apa pentingnya apa yang kita makan? Mereka hanya menyediakan satu tuna. Siapa yang tahu? Bu Citra, Wisnu ada benarnya. Pak Yanto jarang datang ke Teluk Indah. Dengan lebih banyak hidangan, kalau Pak Yanto senang, semua diuntungkan. Asisten Budi, ini. Tidak. Apa maksudmu, Bayu? Ini urusan aku dan Bu Citra dari Pavilion Rembulan. Urus urusanmu sendiri. Pergi sana. Makanan lautmu tidak istimewa, kami di Pavilion Rembulan punya banyak, Merger. Jangan berpikir, restoran pemandangan laut bisa menyajikan hidangan andalan kami. Abalon kering premium untuk menjamu Pak Yanto. Kamu yakin? Wisnu. Itu makanan langka yang tidak bisa dibeli dengan uang. Untuk menjamu Pak Yanto, restoran pemandangan laut rela mengeluarkan semua kemampuan. Baiklah, Pak Chen. Wisnu sudah menunjukkan kesungguhannya. Mampu menyajikan hidangan seperti abalon kering. Asisten Budi, abalon kering rumit untuk diolah. Juga membutuhkan kaldu berkualitas tinggi. Butuh waktu yang sangat lama. Pak Yanto akan tiba besok. Waktunya tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Restoran pemandangan laut selalu punya stok siap. Citra, tidak ada yang bisa dikatakan sekarang, kami sudah menunjukkan kesungguhan. Jika Bu Citra begitu sempit pikiran, ayo kita bertanding. Jika kamu membawa barang lain yang tidak sebagus abalon keringku, besok biarkan restoran pemandangan laut yang menjamu Pak Yanto berani bertaruh. Bayu, kita benar-benar tidak punya abalon kering. Apakah kita harus setuju merger? Jangan khawatir, barang kita sama bagusnya dengan miliknya. Kita punya barang, tapi bagaimana jika kualitasnya kalah dengan miliknya? Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, calon pacarmu, tidak percaya pada matamu sendiri, jangan mengulur waktu. Bahan kami 10.000 kali lebih baik dari punya orang ini. Oh, ini bukan waktunya untuk itu, dan kamu masih main-main. Percayalah, aku bisa. Taruhan, ya? Baik, aku akan menerima taruhan untuk Bu Citra. Hahaha, kamu menerima untuknya. Bayu, kamu pikir kamu siapa? Apakah nelayan kotor pantas mewakili Pavilion Rembulan? Citra, katakan,
Apakah kamu berani? Bayu bicara untukku. Paviliun Rembulan menerima taruhan. Baiklah, Asisten Budi, hadirin sekalian, kalian semua menjadi saksi. Bagus, Bu Citra punya nyali. Kalau begitu, ayo ke dapur Paviliun Rembulan dan lihat. Makanan laut Bu Citra. Jika lebih baik dari abalon kering premium, karena Wisnu ingin melihat, biarkan Asisten Budi yang melihat. Citra, masa kamu bisa ceroboh soal sebesar ini? Kok bisa kamu anggap ini lelucon? Ayah, aku percaya Bayu, dia pasti bisa menang. Dia? Nelayan biasa aja. Bagaimana dia bisa bersaing dengan permata mahkota restoran? Pemandangan laut. Pak Danu, jangan salahkan, Bu Citra. Dia cuma kena tipu orang. Beberapa orang bicara besar, tapi mereka hanya nelayan kotor. Bu Citra masih muda, gampang dibujuk. Maklum, aku paham anak muda yang sombong. Tapi jangan bawa kami, Paviliun Rembulan, ikut jatuh bersamamu. Ayah, percaya saja dia sekali ini. Pak Danu, jika saya kalah, saya, Bayu, semua hasil laut yang saya tangkap mulai sekarang, saya tidak akan ambil uang sepeser pun. Saya akan memasok semuanya ke Paviliun Rembulan gratis. Saya serius. Oke. Sudah, jangan sandiwara. Bilang terus terang saja. Kamu ikut atau tidak? Kalau tidak, akui saja kalah. Jangan buang waktu. Tepat sekali. Pelintat-pelintut banget. Cuma ini keberanian Paviliun Rembulan? Kami ikut. Paviliun Rembulan menerima tantangan. Citra, kalau kita kalah, di Teluk Indah mulai sekarang, kita gak bakal bisa tunjuk muka lagi. Baik, Asisten Budi, kamu akan menjadi saksinya. Ayo, tunjukkan apa yang kamu punya. Bu Citra, kami tunggu buktinya. Iya, banyak omong. Jangan sampai cuma ikan udang busuk. Kami bakal ngakak sampai guling-guling. Wah, Raja, kepiting Raja, ini, gede banget. Belum pernah lihat sebesar ini seumur hidup. Ya Tuhan, berapa tahun sampai sebesar ini? Lumayan, penampilannya top. Wisnu, ini sama bagusnya dengan hidangan andalanmu. Mana abalonmu? Keluarkan, kita bandingkan. Baik, kita bandingkan. Abalonku sudah berumur 20 tahun. Seberapa besar pun barangmu, itu cuma bahan mentah. Abalon tua adalah budaya. Itu warisan. Asisten Budi. Ini adalah permata mahkota restoran. Pemandangan laut. Abalon kering premium. Berumur 20 tahun. Ini memang kelas atas. Wisnu, kamu menyembunyikan ini dengan baik. Bawa yang selanjutnya. Ini adalah abalon 4 kepala Jepang. Berumur setidaknya 20 tahun. Wisnu, dibandingkan dengan ini, abalon 3 kepalamu turun 2 tingkat. Mustahil. Kamu memalsukannya. Semua laporan inspeksi ada di sini. Mau lihat? Gak bisa bedain asli palsu, berani buka restoran? Tidak tahu malu. Ini hidangan andalanku. Dan dia baru saja mengalahkannya. Bagaimana aku bisa menjalankan restoranku sekarang? Keluarkan semua yang kamu punya. Mustahil. Asisten Budi. Punyanya pasti palsu. Dia membodohi kita semua. Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan sesuatu yang lebih mengesankan. Kerapu raksasa ini beratnya setidaknya 150 kg. Hidup. Bagaimana mungkin? Wisnu, abalon tuamu masih layak dibanggakan? Asisten Budi, dengar, kesungguhan yang kita tunjukkan di Paviliun Rembulan sudah cukup bagus kan? Bagus, saya nyatakan jamuan sambutan Pak Yanto akan diadakan oleh Paviliun Rembulan sepenuhnya. Bu Citra, tolong suruh dapur segera mulai persiapan. Pastikan yang terbaik. Saya akan hubungi Pak Yanto sekarang untuk konfirmasi waktu kedatangannya. Wisnu, taruhan ya taruhan. Restoran pemandangan laut milikmu harus ditutup, jangan biarkan keluarga Surya menjadi bahan tertawaan Teluk Indah. Bayu, Citra, kita lihat saja nanti. Citra, pilihan bagus. Anak muda, jaga anakku baik-baik mulai sekarang. Sayang sekali, hari ini kita hampir saja menutup restoran pemandangan laut. Tidak apa-apa. Taruhan hari ini sudah mempermalukan restoran pemandangan laut, dan kehilangan kredibilitas itulah yang paling mematikan. Bu Citra, bagaimana penampilanku hari ini? Bisa aku resmikan dan jadi pacarmu? Hei, berhenti main-main. Pak Yanto akan segera tiba. Banyak yang harus kita lakukan. Kita bicara nanti setelah selesai. Bu Citra, hidangan malam ini sungguh menakjubkan. Tapi saya penasaran, bagaimana Anda mendapatkan seafood premium ini?
Anda terlalu memuji, Pak Yanto. Sebenarnya, seafood ini ditangkap oleh mitra istimewa yang menyelam sendiri ke laut. Bayu, kemarilah, temui Pak Yanto. Masih muda. Anak muda. Hebat. Menangkap raksasa laut dalam yang ganas seperti itu? Apa rahasiamu? Rahasia. Saya tidak bisa bilang saya punya kekuatan Leviathan, Pak Yanto. Keluarga saya sudah menjadi nelayan turun-temurun, pengalaman itu diturunkan. Tidak ada rahasia. Hanya berani dan berani mengambil risiko. Lagi pula, semakin besar ombak, semakin mahal ikannya. Anak muda, berani, gigih. Saya suka gaya Anda. Mulai sekarang, semua rombongan wisata dari kota akan ditugaskan makan di pavilion rembulan Anda. Ini adalah kesempatan emas. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Yanto. Kunjungan Anda hari ini adalah kehormatan bagi pavilion rembulan kami. Bisakah kami meminta karya kaligrafi untuk menghiasi tempat kami yang sederhana? Ya, Pak Yanto, karya kaligrafi Anda adalah harta bagi kami. Baiklah. Bagus. Silakan. Kaligrafi yang indah, terima kasih, Pak Yanto. Pak Yanto, hati-hati. Wisnu, kali ini, aku akan menghabismu untuk selamanya. Aku nggak percaya Pak Yanto beneran ninggalin karya kaligrafinya. Kita benar-benar kena jackpot kali ini. Tentu saja. Itu semua karena aku. Kalau aku nggak kerja keras mancing, aku khawatir. Benar, kamu pemain bintangku, kenapa nggak langsung kerja di restoran? $1 juta setahun. Aku nggak mau uang. Nggak mau uang, terus kamu mau apa? Aku mau kamu. Pak Yanto dan yang lain sudah makan dan pergi, aku masih lapar. Bu Citra, makan malam lilin yang kau janjikan, saatnya bayar. Tapi, aku bakal sibuk banget akhir-akhir ini. Pak Yanto baru setuju kasih kita bisnis rombongan tur, banyak yang harus disiapkan. Nggak ada waktu untuk makan besar. Kalau gitu, setidaknya bayar bunganya dulu. Apa? Bunga? Baik, oke. Dan di sini, Kamu menyebalkan. Citra, Bayu. Kalian berdua bajingan kecil. Memotong penghasilanku. Aku akan bikin kalian menyesal. Dilahirkan. Pak Yanto makan di tempat mereka hari ini. Dan meninggalkan karya kaligrafi. Mulai sekarang, bisnis rombongan tur pasti milik mereka. Begitu mereka mengamankan posisi teratas di Teluk Indah, sulit bagi kita untuk bangkit kembali. Ya, sayang. Kita perlu memikirkan sesuatu dengan cepat. Rencana? Tentu saja aku punya. Aku akan bikin mereka memuntahkan semua yang mereka ambil, plus bunganya. Ayo, ikuti aku ke bagian makanan laut. Untuk apa? Ayo, ganti dengan yang seksi. Mulai siaran langsung. Hey, teman-teman di siaran langsung. Saya Wisnu dari restoran pemandangan laut, dan hari ini saya melakukan siaran langsung ini yang mungkin menyinggung beberapa pesaing, tapi saya harus bicara untuk mengungkap sisi gelap industri restoran Teluk Indah. Karena seperti yang semua orang tahu, restoran kami, pemandangan laut, selalu jujur dalam berbisnis, menggunakan yang tersegar dan hasil laut liar terbaik, sementara beberapa orang, untuk mencuri bisnis, tidak akan segan-segan. Pavilion Rembulan telah menggunakan hasil laut tambak murah, mengakuinya sebagai hasil tangkapan liar premium, dan mereka sengaja menurunkan harga, mencuri banyak pelanggan setia kami. Tapi teman-teman, saya tahu bicara itu mudah, jadi lihat. Untuk menjamu Pak Yanto dari kota, saya mulai mempersiapkan 3 hari lalu, menghabiskan arus kas kami, dan membeli semua hasil laut berkualitas tinggi di Teluk Indah. Semua untuk membuat Teluk Indah bangga. Tapi apa yang terjadi? Pavilion Rembulan entah bagaimana mendapat beberapa ikan langka dan eksotis dan memikat Pak Yanto dengan bujukan manis, jadi kami yang menjalankan bisnis jujur menjadi bahan tertawaan. Dan saya juga dengar Pak Yanto berencana memberikan kontrak rombongan tur besar dari kota semuanya ke Pavilion Rembulan. Dan mereka akan menjual barang murah sebagai berkualitas dan menghancurkan reputasi Teluk Indah untuk makanan mewah. Jadi teman-teman, katakan, apakah ini adil?
Terima kasih atas dukungannya. Sayang, itu brilian. Orang-orang di media sosial semuanya di pihak kita sekarang, tapi ini mungkin tidak cukup untuk menjatuhkan paviliun rembulan. AMPH, tenang, tenang. Hubungi dermaga dan para pemasok ikan itu, dan bilang mereka untuk minggu ini, semua barang bagus dari kapal mereka, saya akan beli semuanya dengan harga 10% di atas pasar. Tapi untuk membeli semua stok tempo hari, kita menghabiskan arus kas kita. Apa yang perlu ditakutkan? Keluarga Surya sudah di Teluk Indah selama puluhan tahun, jadi saya hanya perlu minta, dan banyak orang bersedia meminjamkan uang. Dan jika kita memutus pasokan mereka, paviliun rembulan tidak akan punya bahan masakan, dan kemudian, tidak ada tapi, saya juga akan mencari beberapa pemeras profesional untuk membuat masalah. Jadi dengan pasokan, reputasi, dan opini publik, kita akan hantam ketiganya. Dan begitu Citra selesai, Teluk Indah akan menjadi milik kita. Bayu, kamu sudah menghasilkan uang sekarang, dan saya senang. Tapi kamu sudah 23 tahun, jadi kamu harus fokus pada kehidupan pribadimu. Lihat anak tetangga di seberang jalan, dia lebih muda setahun darimu, dan anaknya sudah besar. Ibumu benar, kami akan tenang setelah kamu cepat menetap. Ibu, ayah, hal ini tidak bisa dipaksakan. Halo? Bayu, ada yang salah. Wisnu sedang siaran langsung dan memfitnah kita. Bilang kita menjual barang murah. Dan sekarang banyak orang online mengutuk kita. Dan orang-orang melempar sampah ke pintu kita. Jangan panik, Citra, saya akan segera ke sana untuk memeriksanya. Bayu, Wisnu benar-benar mengerahkan semuanya kali ini. Dia tidak hanya menggelontorkan seluruh arus kasnya, tetapi juga meminjam uang untuk menandatangani kontrak pembelian eksklusif. Dia sudah mengunci dermaga untuk persediaan seminggu makanan laut premium. Monopoli? Apa dia buru-buru mati? Tapi stok kita tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Mendatangkan makanan laut premium dari luar tidak akan sampai tepat waktu. Jika kita tidak bisa mencari sumber, kita... Hei, ada apa, Bu Citra? Ada masalah? Depan rumahmu berantakan. Apa bisnis kotormu membuat semua orang marah? Seseorang memberimu pelajaran? Wisnu, berhenti memfitnahku. Kaulah yang memutarbalikkan fakta dan membuat masalah. Kami memutarbalikkan fakta, Citra, jika paviliun rembulanmu benar-benar punya kemampuan, dan pasokan barang premium yang stabil, tidak ada yang bisa menyaingimu. Kamu tidak bisa hanya selalu mengandalkan keberuntungan dan mendapatkan beberapa ikan aneh. Citra, aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Aku memberimu dua pilihan, serahkan bisnis grup wisata Pak Yanto ke restoran pemandangan laut kami, dan lakukan dengan baik, atau lihat reputasimu hancur dan kemudian tutup untuk selamanya. Bayu, apa yang perlu ditakutkan? Aku di sini, kan? HMPH, Bayu, nelayan hidup tergantung pada kehendak cuaca. Kamu pikir bisa terus beruntung menangkap kerapu raksasa dan tuna? Aku sudah mengunci persediaan dermaga seminggu. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Citra, lanjutkan bisnis seperti biasa, jangan kehilangan ketenanganmu, lalu, siapkan aku kapal nelayan besar. kamu akan melaut, tapi... Jangan khawatir, aku akan segera kembali, jaga tempat ini. Oke. Sayang, Bayu itu orang aneh. Sebaiknya kita hati-hati. Apa yang perlu ditakutkan? Laut tidak bisa diprediksi. Berapa banyak ikan yang bisa ditangkap satu orang? Tunggu saja, tidak lama lagi, pemandangan restoran Teluk Indah akan tunduk pada restoran pemandangan laut. Hahaha. Perahu sudah siap, bahan bakar dan persediaan sudah penuh. Kamu harus hati-hati. Keselamatan yang terpenting. Jangan khawatir, apa aku pernah mengecewakanmu? Tapi, setelah kita membantu paviliun rembulan melewati ini, Bu Citra, aku ingin kamu, sebagai pacarku, makan malam lilin yang layak denganku. Kali ini, jangan mundur. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Masih memikirkan itu, Wisnu menyerang kita dengan keras. Dan dia tidak akan melepaskan ini dengan mudah. Jika dia mencari masalah, aku akan mengusirnya. Aku harus segera pergi. Naik perahu, restoran tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Oke. Kenapa ayahmu juga di sini? Ayahku, di mana? Kamu mesum. Haha. Aku berangkat, tunggu kabar baikku. Cepat kembali.
Aku akan menunggumu. Wisnu telah memonopoli pasokan di dermaga Teluk Indah. Itu masalah nyata. Aku perlu mencari cara. Aku perlu menangkap banyak makanan laut dengan cepat, supaya Citra tidak khawatir. Kekuatan Leviathan, wujudkan. Leviathan berpatroli di laut, semua ikan tunduk. Ini ikan kakap mata emas laut dalam. Dan sekumpulan besar dari mereka, sempurna. Kekuatan Leviathan sungguh luar biasa. Taruh. Itu gerombolan ikan yang besar banget, paling nggak 300-400 ekor. Wisnu, kamu masih pikir bisa kuasai pasar dan hancurin aku dengan sekali kibas dan aku bisa menguburmu dalam tumpukan ikan. Kumpul. Ayo. Ini ikan gelama langka. Selain dagingnya enak, kantung renangnya penuh kolagen, kenyal banget, makanan istimewa banget, dengan kekuatan Leviathan, laut dalam ini jadinya kayak daerah tangkapan ikan pribadi gue. Ayo, cari apa lagi yang bisa kita dapat? Warna ini, emas, dan ukurannya besar. Itu belut morai emas. Kamu menggigitku dan pikir bisa lari? Kembali ke sini. Nah, gitu dong. Orang ini cukup kuat, bawa pulang untuk teppanyaki, berdesis di minyak, sempurna. Ikan damsel. Kenapa mereka selalu berenang ke arah itu? Tunggu. Rumah ikan damsel sebagian besar terbuat dari rumput laut. Bulu babi sering mencuri rumah mereka. Jadi ikan damsel suka mengarahkan orang untuk menangkap bulu babi. Mereka mendapat julukan petani bawah air. Kekuatan Leviathan. Mengamati semuanya. Ya ampun. Semua bulu babi kualitas terbaik. Hasil tangkapan kali ini melimpah. Citra, tunggu aku. Wisnu, kamu juga sebaiknya bersiap. Tangkap apa yang akan kuberikan padamu. Kejutan kecil ini, kali ini, aku akan membuatmu kehilangan semua harapan. Siap, kembali. Citra, di mana makanan laut untuk restoranmu? Kemarin aku sudah memberitahumu. Bawakan makanan laut asli berkualitas tinggi, atau tutup sekarang. Sepertinya kamu tidak mendengarkan sepatah kata pun. Teman-teman, lihat ini. Pavilion Rembulan mengklaim sebagai restoran terbaik di Teluk Indah, tapi tangki-tangkinya kosong. Bu Citra, saya di sini hari ini atas nama pemirsa saya untuk mengungkap kebenaran. Anda tidak punya makanan laut, tapi tetap menjalankan promosi. Itu iklan palsu. Anda menipu konsumen. Pak Surya, makanan laut kami baru saja habis terjual siang ini, jadi tangki display untuk sementara kosong. Saya sudah mengatur seseorang untuk pergi ke laut. Batch baru makanan laut liar berkualitas tinggi akan segera tiba. Citra, jangan keras kepala. Kamu benar-benar tidak punya. Pergi ke restoran pemandangan lautku dan lihat. Ada tumpukan makanan laut. Itulah kekuatan sebenarnya. Betul, bros. Aku sudah memeriksa restoran pemandangan laut secara menyeluruh. Makanan laut Wisnu semuanya hidup dan segar. Semua tangkapan liar asli, tidak seperti di sini. Banyak bicara tanpa bukti. Citra, apakah kau menunggu Bayu si tampan itu untuk membawakanmu makanan laut? Lelucon macam apa? Kau pikir lautan itu kolam pribadinya? Dia bisa memancing kapan saja. Mimpi aja. Kalian teman-teman mungkin tidak tahu, tapi Pavilion Rembulan dulu selalu ramai, dan selain menggunakan bahan baku murahan dan persaingan tidak sehat, Bu Citra di sini juga berperan besar dalam hal itu.
Haha. Oh, Wisnu, apa sebenarnya yang kamu maksud? Kita semua menunggu, jadi beri kami detailnya. Beraninya kamu memfitnahku, menghancurkan reputasiku. Saya, Citra, selalu berbisnis dengan adil dan jujur, berdasarkan kualitas dan reputasi. Tidak seperti kamu, yang hanya menggunakan trik kotor. Bu Citra, jangan terlalu emosi. Biarkan penonton yang menilai. Bukankah ada yang salah dengan restoranmu? Hahaha. Apa yang kamu sembunyikan? Bu Citra. Semuanya, lihat baik-baik. Apa kalian tidak bisa menciumnya dari layar? Penyerangan. Paviliun rembulan menyerang orang. Tempat gelap ini mencoba membungkam kita. Tolong, teman-teman, kalian lihat itu? Ini pelayanan di Paviliun Rembulan. Itu mereka. Hancurkan. Hancurkan. Itu akan memberi mereka pelajaran menjalankan bisnis gelap. Kamu sampah masyarakat. Kau lihat itu, Citra? Ini yang kau dapat karena melawanku. Hahaha. Berhenti. Bu Citra. Sekarang internet mengatakan kamu menggunakan bahan baku murahan dan tidak punya pasokan stabil. Kamu harus membuktikan dirimu sekarang juga. Atau pesanan rombongan tur akan dibatalkan kapan saja. Pak Yanto, bukan begitu. Biarkan saya menjelaskan. Waktu saya berharga. Pak Yanto, itu semua pura-pura. Kalau mereka punya, pasti pamer. Tepat, Pak Yanto. Restoran ini tidak cukup baik untuk rombongan wisata Anda. Berikan pesanan ke restoran pemandangan laut. Kami punya banyak persediaan. Kami mantap. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Biarkan saya menelepon Bayu. Dia pasti sedang dalam perjalanan. Tidak perlu. Citra, saya kembali. Wisnu, ini hadiah kecil untukmu. Apa-apaan ini? Itu sakit, Wisnu. Bukankah kamu yang selalu bilang Paviliun Rembulan tidak punya seafood? Jadi saya kasih kamu sisa cangkang bulu babi, supaya kamu bisa periksa, lihat apakah segar. Bisa. Pak Yanto, Anda lihat itu, kan? Orang ini masuk dan menyerang orang. Tidak ada satupun orang baik di seluruh Paviliun Rembulan. Bayu, akhirnya kamu kembali. Apa yang kita lakukan? Sekarang Pak Yanto datang sendiri. Kalau kita tidak bisa menyajikan seafood asli hari ini, reputasi Paviliun Rembulan hancur. Saya sudah di sini sekarang. Langit tidak akan runtuh. Pak Yanto, omongan murah. Melihat adalah percaya. Silakan, semuanya keluar sebentar. Pak Yanto, jangan percaya dia. Dia hanya mengulur waktu. Mereka tidak. Pak Yanto, tolong. Baiklah. Bu Citra, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Masa sih? Dia benar-benar dapat barangnya. Apa yang perlu ditakutin? Mungkin cuma beberapa ikan kecil, hanya untuk pamer, dan dibandingkan dengan pasokan monopoli kita, itu cuma setetes air. Jadi tunggu aja, sampai dia bikin malu sendiri. Ini ikan kakap mata emas laut dalam, dan banyak sekali. Semuanya dalam kondisi sempurna. Mata yang bagus, Pak Yanto. Ditangkap pagi ini, langsung dari laut dalam. Benar-benar tangkapan alam liar, dagingnya manis dan lembut, cocok untuk sashimi. Ini ikan gelama langka, teksturnya lembut, tapi bagian yang paling berharga adalah gelembung ikannya. Juga dikenal sebagai gelembung ikan, baik direbus dalam sup atau dimasak dengan kecap, itu hidangan lezat di pesta, dan satu gelembung ikan dari ikan ini bisa dijual seharga ribuan sendiri. Kawan, kan, ini barangnya, segar dan liar. Ayo, untuk teman-teman di live streaming kamu, kasih mereka close up yang bagus. Biarkan mereka lihat apakah Paviliun Rembulan punya barangnya, dan siapa pembohongnya. Teman-teman, sinyalku tidak bagus di sini, jadi kita akhiri live streaming hari ini di sini. Bagus, benar-benar bagus. Sashimi kakap mata emas, ikan gelama langka 2 olahan, sashimi bulu babi atau telur kukus. Menu ini jadi jauh lebih kaya. Sekarang aku benar-benar lega. Kalian benar-benar punya kemampuan untuk terus menyuplai barang kelas atas. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Apa yang akan kita lakukan? Diam, apa aku buta? Tidak lihat? Mustahil, ini benar-benar mustahil. Bagaimana bisa Bayu berhasil melakukan ini? Wisnu, kau ahlinya. Coba lihat ini, belut morai emas ini, apakah liar atau budidaya?
Bayu, kau jangan terlalu sombong. Aku ragu kau bisa menangkap ikan sebanyak ini lagi. Pak Yanto, mohon maaf atas atraksinya. Untuk merayakan kerjasama kita, aku umumkan bahwa selama sebulan ke depan di Pavilion Rembulan, semua makanan laut akan diskon 50%. Wow! Ini bencana. Semua stok kita akan busuk. Bagus. Pavilion Rembulan akan menjadi restoran mitra eksklusif di Teluk Indah untuk perusahaan perjalananku. Ruang VIP di atas sudah siap untuk Anda, silakan berkenan. Perang harga. Biaya saya nol, aku bisa terus menurunkan harga, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, aku akan menghancurkanmu. Wisnu, kali ini, aku akan membuatmu bangkrut. Aku baik-baik saja, itu tadi terlalu menakutkan. Terima kasih sudah kembali tepat waktu, kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Bayu, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku sekarang. Ayo kita ke atas untuk beristirahat. Dan kita akan menyelesaikan masalahnya. Kamu selalu menyakitiku. Jika kamu kembali lebih lambat, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tahu kemampuanku? Krisisnya sudah berakhir sekarang. Bukankah sudah waktunya kamu menepati janjimu? Janji apa? Untuk menjadi pacarku. Kenapa kamu begitu bersemangat? Masalah Wisnu belum sepenuhnya selesai. Wisnu menggali kuburnya sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kamu yakin? Arus kas Wisnu akan segera runtuh. Orang-orang yang meminjamkan uang kepada Wisnu mungkin akan kehilangan segalanya. Jadi Wisnu? Kutebak malam ini, di luar restoran pemandangan laut akan ada pertunjukan penagihan utang larut malam. Ada apa? Aku pertaruhkan semuanya, pinjam besar-besaran, dan mengambil semua barang bagus di dermaga Teluk Indah. Sayang, ini buruk. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Pak Wang dan Pak Li menuntut kita bayar sekarang dan bilang akan membuat kita menyesal jika tidak. Wisnu, keluar, bayar. Jangan jadi pengecut, bayar. Atau kami akan menghancurkan restoran jelekmu. Bajingan. Sekelompok bajingan oportunis. Saat mereka memohon pinjaman padaku, mereka merayuku. Sekarang, 1 hari kemudian, mereka membelakangiku. Dan mereka datang untuk menagih uangnya. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Kamu, turun ke bawah. Bilang aku sedang urusan bisnis. Aku akan kembali besok. Aku tidak bisa. Mereka semua sangat mengancam. Sudahlah, pergi ganti baju sekarang. Kita akan keluar lewat belakang. Pergi. Bayu, Citra. Kalian berdua bajingan, sudah terlalu jauh. Aku akan melawan kalian sampai mati. Wisnu, keluar malam-malam, kalian berdua kawin lari atau kabur dari utang. Berutang dan mencoba kabur? Kamu pasti ingin mati. Bro, ini salah paham, aku hanya buru-buru ke restoran untuk menutup buku lalu pulang. Tenang saja, kalian berdua. Tolong tenang. Aku akan bayar besok, sumpah. Kalau kamu terus bicara omong kosong, aku akan membenamkan wajahmu ke tanah dan membuatmu diam selamanya. Bro, santai. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu sekarang. Beri aku beberapa hari lagi. Sepertinya kamu harus belajar dengan cara keras. Hajar dia. Berhenti. Sebuah G63 baru saja pergi dari hotel. Tolong, aku butuh beberapa hari lagi untuk uangnya. Baik, ayo kita beri Wisnu bantuan. Kami beri kamu 3 hari. Bunga 1 juta per hari. Jika kamu tidak bisa bayar dalam 3 hari, restoran itu milik kami. Baiklah, ayo pergi. Apa yang kita lakukan? Kita harus jual restoran untuk bayar utang, bertahan hidup dulu. Brengsek, kalau bukan karena nelayan kotor milikmu yang melawanku, apakah kita akan berakhir begini? Hebat, Wisnu. Sekarang kau memukuli wanita. Citra.
Apa kau datang ke sini hanya untuk menertawakanku? Wisnu, hemat bicaramu. Jika kau tidak ingin jadi anjing tak bertuan diusir setiap hari, jual padaku restoran pemandangan laut. Berapa yang bisa kau tawarkan? 10 juta. Keterlaluan. Kau pikir kami pengemis? Ayo pulang. Aku tidak akan terima omong kosong ini. Apa kau membeli hotel untuk membuka jalan bagiku? Sepertinya sudah waktunya mengindustrialisasi bisnis perikanan. Pelan-pelan, sakitnya luar biasa. Kita nggak bisa terus begini. Mending kita jual restoran itu ke mereka, dan lunasin utang dulu. Sial. Restoran ini adalah sumber penghidupan keluarga Surya. Tanpa ini, bagaimana kita bisa bertahan? Tidak, tunggu. Pasti orang itu punya rahasia, kalau enggak, dari mana dia dapat hasil tangkapan ikan premium itu? Benar, ikutin dia dan cari tahu rahasianya. Baiklah, uangnya sudah ditransfer. Anak baik, cukup terus terang, daerah penangkapan ikan jadi milikmu. Akhirnya, aku jadi bos sekarang. Lihat itu, dia benar-benar membeli daerah penangkapan ikan, dan ini pasti ada hubungannya dengan rahasianya. Benar, nanti kita ikuti dia dan lihat-lihat. Bagus, terakhir kali aku pergi memancing, kekuatan Leviatanku berevolusi lagi, memungkinkan aku menggunakan penglihatan laut bersama dan mengendalikan mereka. Jadi Wisnu, kau sendiri terjepit cukup parah, ya? Citra, ini aku. Bayu, Pak Yanto baru saja menelepon. Dia bilang dia memperkenalkan beberapa grup tour, itu ribuan orang untuk kita. Benarkah? Sepertinya Pak Yanto benar-benar punya pengaruh. Pasokan makanan laut hotel tidak bisa mengimbangi permintaan. Aku akan mentransfer 2 juta dolar untuk saat ini. Bantu aku mengisi ulang persediaan makanan laut. Semakin banyak, semakin baik. Tidak masalah. Lagi pula, aku orangmu. Oh, ayolah. Bayu, Pak Chen, lama tidak bertemu. Bayu, aku salah sebelumnya. Demi masa lalu, bisakah kamu membantu kami? Pak Surya, sebaiknya jangan punya ide curang. Sebaiknya kamu naik perahu dan pergi dari sini, itu lebih praktis. Tidak buruk, aku ambil perahu nelayan ini. Berapa? Ini baru. Jika kamu serius, kawan, 2 juta dolar cukup. Akhirnya, aku punya perahu besarku sendiri sekarang. Spesifikasi ini, itu seperti Rolls-Royce-nya perahu nelayan. Aku akan membawa perahu ini ke laut lepas. Apapun yang Citra inginkan, bisa aku tangkap untuknya. Dia benar-benar membeli perahu nelayan. Nelayan kotor. Sekarang dia pikir dia orang penting. Sari. Cari beberapa kru dan berlayarlah. Pastikan cari tahu rahasianya. Tepat sekali. Setelah setiap pesta memancing besar, kekuatan Leviathan mendapat dorongan besar. Sekarang aku bahkan tidak perlu pergi ke laut. Hanya dengan berpikir, ikan-ikan datang padaku. Heh, kerapu karang macan tutul liar. Setidaknya 80 dolar per pon, awal yang hebat. Tidak mungkin. Ada apa? Dia dengan santai menebar jala, dan menangkap setidaknya 100 kerapu. Apa dia manusia? Dengar, semuanya. Jangan biarkan dia mudah. Ini uang muka. Aku akan melipat gandakannya saat pekerjaan selesai. Wisnu, ada pengusir ikan sonar di kapal. Itu dimaksudkan untuk mengusir hiu. Begitu alat itu menyala, semua ikan sejauh mil akan berpencar. Bagus. Nyalakan. Arahkan tepat padanya. Aku tidak ingin dia menangkap satu pun. Leviathan berpatroli di laut, semua ikan tunduk. Ayo, Wisnu, mari kita lihat berapa lama pengusir ikanmu bertahan. Bayu, jika kamu tidak menangkap ikan kali ini, bagaimana kamu akan menghadapi Citra saat kamu kembali? Ada apa? Wisnu, sekumpulan ikan besar. Mereka semua langsung menuju ke arah kita. Aneh, pengusir ikan sonar rusak. Oh tidak. Terlalu banyak ikan, pengusirnya kelebihan beban. Matikan. Atau buang saja ke laut.
Kita celaka, ini akan meledak. Bayu, kamu lagi, kan? Nyalakan perahu. Tabrak dia. Tenggelamkan perahu jeleknya. Jangan lakukan. Perahunya akan terbalik. Orang-orang akan mati di laut. Kita semua akan berakhir di penjara. Apa yang kamu tahu? Aku hanya menakutinya. Saat dia panik dan melompat ke laut, kita bisa menyelamatkannya, kan? Kamu mau main kasar? Kamu masih jauh? Wisnu, kita tidak bisa terus mengejarnya. Di depan ada Teluk Hiu. Setidaknya ada ratusan hiu di sana. Bayu mengendarai perahu nelayan. Dan dia tetap saja melakukannya. Apa yang kamu takutkan? Leviathan menenangkan laut, semua makhluk tunduk. Ayo. Lihat, bukan masalah besar. Jangan takut, ayo minum denganku. Ada apa? Kita menabrak karang. Berita buruk, Wisnu. Itu bukan karang, itu sekelompok hiu yang menabrak perahu kita. Wisnu, cepat, suruh kru kembali. Keluar dari sini. Aku tidak mau jadi makanan hiu. Kita tidak bisa kabur. Terlalu banyak hiu. Mereka mengepung perahu. Bayu, kenapa hiu-hiu itu hanya menabrak kami dan bukan perahumu? Apa yang kau lakukan? Ya, karena aku orang baik, Wisnu, hiu, indera penciuman mereka luar biasa, mereka suka baumu. Bayu, aku hampir jadi makanan hiu, dan kau makan hotpot, melontarkan sindiran, apa kau punya peri kemanusiaan? Jika kami mati, kau juga tidak akan selamat. Wisnu, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Hiu-hiu itu mengelilingi kapal pesiar. Apa kau akan melompat, atau menunggu kapalnya terbalik dan jadi prasmanan sepuasnya untuk hiu? Bayu, jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Kau akan mati dan masih ngomong sampah. Wisnu, lihat saja. Ini. Paus. Wisnu, mesinnya rusak. Kapal pesiarnya tidak bisa bergerak. Bayu, tolong aku, tolong. Wisnu, kalau aku bisa menyelamatkanmu, pasti akan kulakukan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, jadi sebaiknya kamu tulis surat wasiatmu. Aku akan memberimu uang, $1 juta. Kamu, tuan muda restoran pemandangan laut, apa hidupmu hanya seharga itu? Perahu nelayan yang baru kubeli ini harganya $2 juta. Lalu apa yang sebenarnya kamu inginkan? Katakan, aku setuju apapun. Jual restoran pemandangan laut padaku. Tidak, itu properti warisan keluargaku, dan aku lebih baik mati daripada menjualnya. Bayu, restoran itu punya abalon kering premium, gelembung ikan premium, dan barang-barang kering itu setidaknya bernilai $3 juta. Semuanya milikmu. Aku akan merekam video, boleh kan? Biaya derek tambahan. Bayu, aku tenggelam dalam utang, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Tidak, jika kami memberikan kapal pesiar itu, di mana aku dan Wisnu akan tinggal, kami harus menjual villa kami. Saat kau menggunakan trik kotor dulu untuk menghancurkan pavilion rembulan, memotong mata pencaharian Citra dan aku, apakah kau memberi kami jalan keluar? Baiklah. Ambil kapal pesiar itu, tapi Bayu, jika kau ingin menghancurkan kami sepenuhnya, aku akan bertarung sampai mati. Pantasan ini abalon kering premium pusaka keluargamu. Benar-benar kelas atas. Bahkan kalau aku kasih, aku yakin kamu nggak tahu cara makannya. Kalau begitu, jangan khawatir. Ayo.
Nggak nyangka kamu bisa bikin Wisnu menyerahkan abalonnya. Bukan apa-apa. Hanya priamu yang berani ke laut, yang kebetulan menyelamatkan orang malang ini. Ngomong-ngomong, soal makan malam lilin kita, sebaiknya kita siapkan. Hotelnya terlalu ramai dan bising. Makan di tempatku saja. Keren, keren. Aku akan ke sana malam ini dan masak, tunjukkan kemampuanku. Kamu mau mengikuti Bayu lagi? Kemarin kamu hampir mati. Sudahlah. Apa yang kamu tahu? Kita pergi saat tidak ada orang malam ini. Pasang kamera tersembunyi di dermaga. Pasti kita bisa menggali rahasianya. Kamu ikut kami. Nah, ini bagus. Ratusan ribu dolar makanan laut premium. Ditambah makanan laut pusaka keluarga Wisnu. Kita kebanjiran. Bayu, sudah selesai? Anggur merahnya sedang diangin-anginkan, dan steaknya hampir matang. Datang, datang. Aku segera ke sana. Kau kenal Pak Yanto? Ya, aku kenal. Dia mengelola agen perjalanan terbesar di kota. Jadi anjingku. Gigit dia. Kamu pasti bercanda. Pak Yanto adalah seorang konglomerat. Dia bisa menghancurkanku seperti serangga. Lagi pula aku terlilit utang. Apa kau tidak ingin balas dendam lagi? Pavilion Rembulan. Sekarang melayani ribuan turis setiap hari. Semua berkat rombongan tur Pak Yanto. Tapi, orang bernama Bayu itu benar-benar aneh. Kau tidak cukup kejam. Ikuti saja rencanaku. Selama bajingan Bayu itu sudah selesai, aku akan mengurus utangmu. Awasi saja Pavilion Rembulan. Kenapa kau begitu bersemangat? Kau bahkan sudah mandi. Jangan konyol. Hentikan. Hentikan. Bayu, kau akan selalu baik padaku? Tidak. Kau harus jadi wanitaku dulu. Kau jahat sekali. Citra, buka pintu. Kau di rumah? Kenapa ayahku ada di sini sekarang? Makan malam dengan Lilin. Hanya kalian berdua, sendirian? Kalian berdua sedang apa? Ayah, kami hanya... Pak Danu, apa yang membawa Bapak ke sini? Dengar soal insiden Laut Hiu. Khawatir ada sesuatu terjadi padamu, jadi aku datang untuk memeriksamu. Tapi sepertinya aku datang di waktu yang salah. Bayu, kamu cukup hebat. Tentang kamu dan Citra, aku tidak akan menghalangimu lagi. Jika kau pernah menyakitinya, aku akan membuatmu membayarnya. Ayo lanjutkan. Ikan kerapu kukus ini segarnya luar biasa. Benar-benar sesuai yang diomongin, semuanya hasil tangkapan liar dan segar banget. Dan ini setengah harga. Murah banget. Tur ini benar-benar menguntungkan. Posting dan bikin mereka iri. Pavilion Rembulan Teluk Indah benar-benar surga seafood. Gani, ada apa? Jangan kagetin aku gitu. Pak, apa Bapak perlu ke rumah sakit? Pergi, kalian penipu curang. Sekarang, menolong dia dulu yang penting. Cepat. Hubungi 9111. Segel semua hidangan sekarang juga. Tunggu pemeriksaan. Nggak bakal lah. Dia sekarat. Aku akan membuatmu bertanggung jawab. Bayu, datang ke restoran, ada keadaan darurat, ada kejadian besar. Citra, berhenti berpura-pura. Katakan padaku, makanan laut busuk apa yang kau berikan pada suamiku? Aku akan membuatmu bayar dengan nyawamu. Bu, tenanglah, makanan laut kami segar setiap hari. Segar apanya? Buka matamu dan lihat.
Suamiku sekarat. Kau memperlakukan nyawa seperti sampah. Jadi ini paviliun rembulan yang terkenal di Teluk Indah? Bos Raka, kau kelihatan baik-baik saja, tapi kau jual makanan laut busuk dan membunuh orang. Bu Siti, dengarkan aku. Apa yang terjadi? Ayah, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba mereka bilang makanan lautnya basi. Bu, saat ini, menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Kau masih tidak mau mengakuinya, ya? Aku akan melawannya. Berhenti. Siapa yang membayarmu untuk memfitnah paviliun rembulan? Jika kau berani menyentuh orang lain, akan kubuat kau menanggung akibatnya. Semuanya, lihat, dia memukul seseorang. Orangmu menggeliat kesakitan di tanah. Kenapa kau baik-baik saja? Aku sedang memotret, oke? Sempurna. Kami akan memeriksa kalian berdua secara menyeluruh dan lihat siapa yang salah. Inspektur dari Asosiasi Makanan Laut Teluk Indah. Kami menerima keluhan konsumen. Ini adalah surat perbaikan. Mengenai keracunan makanan di paviliun rembulan, sampai penyelidikan selesai, paviliun rembulan harus menghentikan semua operasi, atau akan mendapat denda besar. Ayah, Bayu, apa yang harus kita lakukan? Tutup untuk penyelidikan? Reputasi restoran hancur. Pak Danu, Citra, apa yang terjadi hari ini jelas merupakan jebakan kami. Untuk berterima kasih atas dukungan semua orang dan menyambut turis yang berkunjung. Mulai hari ini, restoran pemandangan laut akan gratis selama 3 hari. Ayo lihat bagaimana kau akan mati. Wisnu, untuk menjatuhkan paviliun rembulan, kau pakai trik kotor seperti itu, apa kau masih manusia? Wonderlang, Bayu, jangan ngawur. Awas, aku akan tuntut kamu karena fitnah. Bu Citra, ada apa? Kamu sajikan seafood busuk ke rombongan tur? Siapa yang tidak tahu malu di sini? Pak Yanto, Bu Citra. Sejak siang, banyak rombongan tur yang memesan restoran Anda meminta pembatalan. Pesanan turun 70%. Saya minta penjelasan. Sekarang, Wisnu pasti yang mengatur ini. Tidak ada masalah dengan seafood kami. simpan alasanmu. Selidiki masalah ini sekarang. Citra, apa kata Pak Yanto? Bu Citra, satu telepon saja kamu setakut itu, seserius itu? Kenapa tidak pergi memancing dengan orang di sebelahmu? Wisnu, siapa yang mendukungmu? Teman-teman, abaikan orang gila ini. Pesta seafood gratis di restoran pemandangan laut. Hanya 3 hari. Jangan lewatkan. Lain kali, aku tidak akan menahan diri. Semua yang Anda minta sudah selesai. Paviliun rembulan sudah ditutup. Sebagian besar pesanan Pak Yanto gagal. Kerja bagus. Tapi itu belum cukup. Serang di titik yang paling menyakitkan. Habisi dia selagi dia terpuruk, paham? Mengerti? Besok, saya akan suruh istri Gani membawanya ke pintu masuk paviliun rembulan dan memblokir pintu sambil melakukan siaran langsung. Kita akan membesarkan masalah ini. Bayu itu bukan orang yang gampang dikalahkan. Kamu harus menggali rahasianya. Ya. Tunggu saja kabar baik dari saya, Pak. Semuanya, ayo lihat. Makanan dari restoran curang ini membuat orang lumpuh. Ya ampun. Restoran curang ini melumpuhkan suamiku. Bos Rakah ada di sini. Kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Kamu tahu hukuman untuk menyebarkan rumor? Kamu hanya membuat masalah atas perintah Wisnu. Saya tidak peduli, saya ingin suami saya sembuh. Mundur. Semuanya, ayo lihat. Pemilik restoran sedang memukul orang. Tidak tahu malu. Ini restoran curang yang viral di internet. Ya, tempat ini bikin orang sakit.
Mereka datang untuk menuntut jawaban. Tidak apa-apa, Bu Hani. Mereka memamerkan kekuasaan. Keterlaluan. Aku akan dapatkan keadilan untukmu hari ini. Biarkan semua orang lihat bagaimana paviliun rembulan merundung orang. Wisnu, beginikah caramu membalas budi? Atau harus kusebarkan video itu agar semua orang lihat? Berhenti bicara omong kosong. Restoranmu melukai seseorang. Kalau tidak bisa sembuhkan, tutup dan pergi. Apa yang kau lakukan pada suamiku? Semuanya, lihat, paviliun rembulan berusaha membungkam kita. Seseorang bertindaklah. Restoran serakah ini membunuh orang. Apa kau benar-benar lumpuh? Ya. Tolong ampuni aku. Aku sekarat, beri kami jalan keluar. Baik. Tunggu saja. Ya ampun. Bos curang itu main kotor di restoran. Bajingan. Begini caranya paviliun rembulan? Menangani masalah? Ini sudah keterlaluan. Jadi, sekarang, mari kita bahas sanksi untuk fitnah. Bos, kami hanya 2 penduduk desa yang tertipu datang ke sini untuk melawan Anda. Ya, tertipu, kami tertipu. Nelayan, saya juga. Kurasa saat kau menjual ikan, kau sering mengakali timbangan dan menaikkan harga kan? Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami tidak akan pernah mengakali timbangan lagi. Lihat, orang lumpuh itu bisa berjalan sekarang. Ya, Berpura-pura cedera demi uang, tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan padaku? Jika polisi menyelidiki, Kami tidak tahan, tidak tahan. tolong lepaskan kami. Kami tahu kami salah, dan kami tidak akan mengulanginya lagi. kalau begitu, carikan aku seseorang yang bisa disalahkan. Dialah yang menipu kami. Ya, dialah yang melakukan pekerjaan kotor, penjahat yang melawan Anda. Siapa? Katakan dengan keras, siapa sebenarnya dia yang kau bicarakan? Dia pemilik restoran pemandangan laut, Wisnu. Kau dengar itu? 2 penipu ini dikirim oleh pemilik restoran pemandangan laut, ya. Tipu muslihat kotor seperti itu. Benar, dan sebelumnya, mereka memposting online untuk menjelekkan paviliun rembulan. Bajingan. Siapa yang mengirimmu? Beraninya kau memfitnahku. Omong kosong, kau datang ke rumah kami dan memberi kami 420 juta rupiah untuk membantumu menyabot bos. Ya, kau lihat rumah kami yang kumuh, tahu kami miskin, dan menggunakan uang untuk membuat kami bicara. Tapi kami punya hati nurani, dan sekarang kami akan membantu bos membongkar dirimu. Kalian bajingan. Kalian 2 nelayan rendahan, berani kalian mengkhianatiku. Kamu yang rendahan. Kami semua nelayan jujur dan rajin. Ya, kalau bukan karena dia, kami hanya akan melaut jujur setiap hari, dan kami tidak akan berani macam-macam denganmu meskipun punya nyali, tidak tahu malu, tidak tahu malu. Kamu tidak tahu malu. Ku bilang ya, aku tidak akan membayarmu kembali, anggap saja ini hukuman dari bos. Apa maksudmu bos meremehkan kami nelayan miskin? Ya, katanya dia kasih kami 200.000 dolar. Karena kalian tidak menyelesaikan tugas dan tidak mengembalikan uang itu, pantas saja 3 bos serakah itu bergaul bersama. Cukup alasan kalian, istriku sudah muak mendengarnya, jadi karena kalian ditipu seseorang, aku akan memberi kalian kesempatan. Ya, terima kasih, bos. Kami akan lakukan apapun yang bos perintahkan. Begitu ya, bos, kau ingin aku menghajar Wisnu. Bayu, aku peringatkan kamu, kita di masyarakat beradab, jadi jangan bertindak gegabah. Sebenarnya, sejak kalian datang membuat masalah, kami sudah menelepon polisi, tapi jangan panik, karena kalian ditipu, jelaskan saja dengan baik saat mereka tiba, jadi tunggu di halaman belakang hotel, pikirkan baik-baik bagaimana kalian ditipu, dan pikirkan apa yang akan kalian katakan, ayo pergi. Oke, kami akan segera pergi. Bayu, apa yang mau kau lakukan? Wisnu, buru-buru sekali mau pergi, mau kemana? Bukankah semua kesalahpahaman sudah selesai? Aku akan pulang sekarang karena tidak ada lagi. Ya, urusan pasangan itu sudah beres, tapi antara kau dan aku, sepertinya masih perlu bicara. Bayu, jangan sombong cuma karena posisimu di atas sekarang, anjing terpojok akan menggigit. Kamu hampir bangkrut sebelumnya. Dari mana uang sebanyak itu? Acara promosi? Aku hanya ingin memberi kembali kepada penduduk dan turis. Apa salahnya? Bocorkan. Siapa yang benar-benar mendukungmu, menggunakanmu untuk melawan kami di paviliun rembulan? Tidak ada. Bayu, jangan bicara omong kosong. Wisnu, setelah semua ini, apa yang bisa kukatakan tentangmu? Jangan tunggu sampai terlambat untuk sadar. Belum sampai sejauh itu. Jika kau bilang saja siapa yang menggunakanmu melawan kami, aku akan menulis perjanjian penyelesaian untukmu. Kami masih bisa memperlakukanmu dengan lunak. Wisnu, ini kesempatan terakhirmu. Ya.
Kamu diduga mengatur fitnah dan penyebaran rumor, menggunakan cara tidak sah untuk persaingan bisnis ilegal. Kamu dipanggil secara hukum. Ikut kami. Wisnu, Bilang pada Sari untuk meninggalkan Teluk Indah. Dan jangan pernah kembali. Wisnu ditangkap, apa yang harus kulakukan? Bayu, aku mohon padamu, selamatkan Wisnu. Tolong dia. Kumohon, aku akan lakukan apapun yang kau minta. Kami sudah memberinya kesempatan. Pertama, bilang siapa dalang di balik ini. Tidak, jika aku bilang, Wisnu akan semakin dalam masalah. Tidak, aku harus pergi menyelamatkan Wisnu. Atau aku akan kehilangan segalanya. Bayu, kamu luar biasa. Apa-apaan ini? Pakai kepiting raja. Makhluk besar itu benar-benar membuatku ketakutan. Gani hanya berpura-pura. Hati nurani yang bersalah. Aku tidak berkedip saat mengendalikan sekawanan hiu. Apa itu kepiting raja? Wisnu di penjara. Bukankah seharusnya kita tingkatkan hubungan? Bukankah aku sudah setuju menjadi pacarmu? Belum cukup. Aku ingin kau menjadi istriku. Paviliun rembulan buka lagi besok. Kita perlu stok makanan laut. Dan beri sayangku kejutan lain. Itu suara Sari. Berlari tak akan menyelamatkanmu. Bayu, tolong aku. Mereka mencoba membunuhku. Mereka ingin membungkamku. Tolong bantu aku. Aku akan membayarmu. Jangan takut. Nak, urus urusanmu sendiri. Pergi sana. Aku juga tidak ingin terlibat. Tapi dibandingkan dengan seseorang yang kubenci, aku lebih penasaran tentang siapa yang menarik tali di belakangmu. Kamu mencari masalah. Bayu, aku takut jalan sendiri. Antar aku pulang. Aku akan memberitahumu siapa dalang di balik semua ini. Terserah kamu. Ini Pak Gunawan. Aku dengar Wisnu menyebutkannya. Semua ini, dia yang merencanakannya dari awal sampai akhir. Wisnu hanya anak suruhan. Berani-beraninya kau membocorkan identitas Pak Gunawan? Aku? Pak Yanto, ini aku. Aku sudah menemukan dalangnya. Ini Pak Gunawan. Ini Rian, bukan? Aku sudah curiga padanya sejak lama. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku yang akan mengurus sisanya. Kau mengatakan yang sebenarnya padaku, dan aku menyelamatkanmu. Kita sekarang setara. Jangan datang padaku lagi. Pak Gunawan, berita buruk. Sari diselamatkan oleh Bayu. Kami kehilangan 4 orang. Kalian semua, keluar. Seorang nelayan kotor menghabisi pengawal yang kusewa dengan harga mahal. Pak Gunawan, apa yang harus kami lakukan? Bayu, kau tidak hanya mengacaukan rencanaku, tapi sekarang kau mengejarku. Aku tak akan tenang sampai aku, Rian Gunawan, membalas dendam. Bayu, kau akan melamar putriku. Apakah kamu sudah menyiapkan mahar? Pak Danu, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Bu Citra sangat beruntung. Jika seseorang menghamparkan karpet mawar untukku, aku akan langsung bilang ya. Pulang dan tidurlah. Di mimpi kau bisa dapat apa saja. Citra sedang istirahat di rumah sore ini. Seharusnya dia sudah di sini. Citra mungkin sedang tidur. Tunggu sebentar lagi. Citra, kau? Bayu. Aku sudah pegang pacarmu. Datang ke pantai. Sendirian. Rian Gunawan. Apakah terjadi sesuatu pada Citra? Ini dari Pak Gunawan. Dia mengambil Citra. Dia ingin aku pergi ke pantai sendirian. Tidak mungkin. Pak Gunawan itu kejam. Kita akan tangani dengan bantuan. Tidak ada waktu. Apa gunanya pergi sendirian dan mati? Citra adalah putriku. Aku juga khawatir. Tapi, Pak Danu, Citra adalah wanitaku. Aku akan menyelamatkannya sendiri. Bu Citra, laki-lakimu sepertinya tidak terburu-buru. Sudah hampir 1 jam. Dia akan datang. Dan kamu akan membayar. Baik, dia akan datang. Kalian berdua bisa tenggelam sebagai sepasang kekasih malang. Aku memasang jebakan di Teluk Indah, dan laki-lakimu benar-benar menghancurkannya. Dia juga memberitahu Pak Yanto siapa aku sebenarnya. Memaksaku melarikan diri ke perairan internasional ini.
Jadi katakan padaku, bagaimana aku harus membayar dendam ini? Laki-laki macam apa yang mengganggu seorang wanita? Baiklah, kalau begitu biar kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Pak Gunawan, cepat kemari. Lihat itu. Rian, kau mati. Ya Tuhan, apa itu? Laut. Dewa laut. Bayu, benar-benar kamu. Kau datang untuk menyelamatkanku. Citra, maaf, aku terlambat. Pergi saja. Jangan khawatirkan aku, mereka lebih banyak darimu. Siapa kau sebenarnya? Bukan, kau ini apa sih? Berani-beraninya kau memukulku. Bunuh dia. Bayu, awas. Dia bukan orang biasa. Luar biasa. Giliranmu. Tangan mana yang kau gunakan untuk memukul wanitaku? Ikan, kemari. Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Akan kupukul kau habis-habisan, bajingan. Apa sakit? Udah enggak. Jangan takut. Gak apa-apa. Sebentar lagi, Pak Gunawan dan anak buahnya akan dibawa pergi, dia tidak akan pernah keluar seumur hidupnya. Tapi, Pak Gunawan dan anak buahnya, bagaimana jika mereka bicara? Tentang aku punya kekuatan super, atau bahwa aku dewa laut, aku bilang, apa kamu percaya? Tentu saja tidak. Jadi rencana malam ini sederhana, aku masuk sendiri untuk menyelamatkan istriku. Siapa istrimu? Aku belum setuju menikah denganmu. Ada apa? Citra, nikahi aku. Tidak, aku tidak bisa. Aku terlalu tidak sabar. Lalu saat kita kembali, aku akan. Konyol. Aku hanya ingin pergi ke laut juga. Bisakah kau mengajakku naik ikan? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Bayu, aku ingin tinggal di laut mulai sekarang. Oke. Terserah katamu, sayang. Sebaiknya kau dengarkan aku. Kita bebas. Ini 100 kali lebih enak dari masakan koki restoran. Kamu suka? Aku akan membuatnya untukmu setiap hari. Dan sekarang kau juga bisa bernapas di bawah air. Aku bisa menyelam, ayo. Jadi, kau biasanya lompat ke laut untuk menangkap ikan. Kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Ayo cari beberapa hidangan utama untuk pesta pernikahan kita. Kamu, Kamu benar-benar ingin menikah atau hanya memanfaatkanku? ayolah. Ayo ambil beberapa barang lagi. Hampir siap. Kita harus kembali. Ayo pergi, aku khawatir tentang ayah. Oke. Perahu nelayan ada di depan. Kita akan naik perahu nelayan kembali, supaya tidak ada yang takut. Tutup matamu jika kamu takut, kita akan segera sampai. Senang kalian kembali. Aku khawatir banget. Bayu, tentang apa yang terjadi? Aku secara pribadi berhutang padamu. Anda terlalu baik, Pak Yanto. Semuanya. Aku punya pengumuman. Besok, di Paviliun Rembulan, Citra dan aku akan menikah. Putriku menemukan pria yang baik. Semuanya datang sini besok pagi, minumlah lagi, ayo bersenang-senang. Baiklah, Bayu. Karena semua sudah di sini, izinkan saya bicara. Anggap ini kado pernikahanmu.
Mulai hari ini, semua perusahaan di bawah grup Yanto akan bermitra dengan Pavilion Rembulan untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Setidaknya 28 juta dolar dalam kesepakatan setiap tahun. Pegang ini, sayang. Akhirnya anak kita menikah. Keluarga Chen akhirnya punya penerus. Anak ini. Tidak bilang lebih awal. Jasnya hampir tidak muat. Baiklah, dia sudah dewasa. Dia punya pemikirannya sendiri. Bayu, aku percaya padamu. Itu saja yang akan kukatakan. Mulai sekarang, Pavilion Rembulan sepenuhnya milikmu. Aku pensiun. Hanya menunggu menggendong cucuku. Jangan khawatir, Pak Danu. Aku akan memberimu satu tim sepak bola. Hentikan. Aku belum siap. Jangan omong kosong. Aku sudah siap berbulan-bulan. Sesuatu di seberang lautan memanggilku. Leviathan hidup. Sekarang aku mengerti, kekuatan Leviathan berevolusi lagi. Ini avatar emas Leviathan. Sekarang setelah aku memiliki avatar emas Leviathan, aku bisa menjelajah ke lautan yang lebih jauh. Untuk menyelamatkan harta karun laut dalam terbaik yang belum pernah tersentuh siapapun. Kalau yang ini di sini, baiklah, aku akan ambil semuanya.